gift itu kalau sudah expired pasti tidak bisa merekat dia kalau dicelup. Nanti saya buktikan dengan air ini. Ini saya sudah sedia air. Ini kan kalau masang itu harusnya dicelup dulu terus baru diputerin ya ke ekstremitas pasien. Tapi kalau expired itu biasanya sudah tidak bisa dipakai. Apalagi ini sampai expirednya 6 tahun. 1 tahun aja nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Ini gift. Nah, gift ini dengan berbagai macam ukuran. Nah, kalau dulu masih banyak sekali orang yang digigit ya. Kalau sekarang itu sudah minimalis lah. Jadi banyak yang langsung di ORIF ya. Jadi di open reduction with internal fixation. Jadi gini, kalau ada patah tulang ya biasanya itu kan langsung terjadi spasme otot, itu tulangnya langsung tumpang tindih gini, tumpang tindih. Nah direduksi itu dikembalikan ke posisi semula ya, posisi anatomis lurus. Nah ini kalau sudah ditarik ya sudah direduksi itu harus difiksasi biar nggak balik lagi ya, jadi difiksasi. Kalau posisinya masih bagus, pasiennya masih muda ya dengan gift ya, difiksasi dari luar, digigit dari luar kenceng itu dia nggak bisa balik. Tapi kalau mau cepat sembuh ya itu bisa difiksasi dari dalam ya, dipasang pen kalau orang awam ya. Kalau kita bisa plug screw, jadi plug dan screw-nya itu nanti di-screw ya, tergantung jenis patahannya. Bisa screw saja ya, bisa pakai nail. Kalau nail itu untuk tulang-tulang panjang nanti dipasang di dalam, itu cepat untuk mobilisasi ya. Jadi kalau di ekstremitas bawah itu boleh langsung untuk weight bearing ya. Jadi untuk menumpu berat badan boleh. Tapi kalau dipasang plug screw karena kan di sampingnya ya, di atas tulangnya itu kalau langsung dipakai untuk numpuk gini ya otomatis dia nggak kuat ya. Nah kalau ada patah tulang kemudian dibawa ke sangkal tutung misalnya gitu ya, kan itu tanpa di ronsen. Nah itu biasanya tulangnya masih tumpang tindih gini sama dia kan dibebat ya, dipasang apa namanya ya pokoknya di apa namanya di fiksasi gitu ya, jadi langsung diistirahatkan. Itu pasti akan sembuh ya, tetapi dia sembuhnya tidak pada tempat yang semestinya ya, namanya sembuh pada posisi yang salah. Jadi kalau sembuh itu union ya. Jadi nanti kalau ada pasien masuk rumah sakit dengan union fraktur femur, oh berarti dia patah tulang tapi sudah sembuh ya, berarti dia masuk rumah sakit mau lepas pen ya. Tapi kalau malunion berarti sembuh tapi posisinya salah ya. Kalau masih tumpang tindih seperti ini kemudian sembuh ya, kalau terjadinya di kaki nanti kakinya akan pendek sebelah ya, pasti nanti dia akan balik ke rumah sakit itu. Yang tadinya nggak mau ke rumah sakit ya, karena nggak bisa untuk jalan ya kalau tumpang tindihnya banyak. Nah kalau sudah tumpang tindih banyak, ini kan tidak bisa langsung ditarik gini aja ya, jadi prosesnya lama. Jadi ini harus direfraktur. Setelah direfraktur karena otot-ototnya ini sudah kuat, nggak bisa langsung ditarik gini ya. Ini harus ditraksi. Jadi mungkin traksinya tidak cukup dengan skin traksi. Kalau skin traksi itu yang ditarik kulitnya, tapi ini harus skeletal traksi. Jadi langsung tulangnya yang ditarik ya, yang dibandul itu tulangnya biar produk cepat. Ya, jadi nggak bisa, ini paling nggak 2 minggu ya nariknya, biar ototnya itu lemes dulu. Gitu. Nah setelah kembali ke posisi semula, baru di fiksasi. Nah ini salah satu fiksasinya yang dari luar adalah dengan GIP. Di GIP ini kalau posisinya masih bagus, ya pasiennya masih muda, cepat penyembuhannya itu bisa pakai GIP. Nah kalau dulu ini nggak ada valban kayak gini, itu pakai kapas. Ya, kapas kan ada ya, kapas. Nah ini yang dibutuhkan adalah valban atau softban kayak gini. Ini nanti sebelum GIP itu kita pasang ini ya, sama nanti cara masangnya juga apa namanya, cara balutnya sama. Ini malah lebih parah nih 2016. Iya, ternyata lebih parah. Sebenarnya dulu kita lengkap banget loh ini apa alat-alat praktek lab untuk ortopedi ya, sampai tempat tidur ortopedinya itu ada ya. Kalau
traksi itu juga ada bandulnya, ada itunya ya, macam-macam itu pokoknya lengkap semua. Nggak tahu ya, setelah saya sekolah itu hilang semua, nggak ada yang praktek. Tapi ini nanti kita buka setelah keperawatan ortopedi ya, ini nanti dilengkapi semua. Tapi ini memang belum ada ya di tahun ini. Nah ini bitnya macam-macam ya, jadi nanti ya ukurannya tergantung ekstremitasnya juga ya. Tapi masing-masing ini kira-kira ya biar kuat tadi ya 6 lapis lah kita untuk memberikan balutannya itu kira-kira 6 lapis ya. Nah ini seperti ini dibuang aja, ini karena ini nggak bisa dipakai. Nah jadi kayak gini. Jadi sebenarnya kalau sekarang pilihannya banyak, tidak hanya yang seperti ini ya. Mungkin kalau nanti Anda lihat ada yang warna-warni ya. Warna-warni. Kalau ini masih yang benar-benar asli, yang original ini. Jadi kalau yang seperti ini lama, keringnya lama ya. Jadi nanti kalau habis dipasang itu ya butuh waktu untuk kering. Kemudian kalau sudah kering dia benar. Nah, kalau yang mahal ya bagus itu dia kalau habis dipasang langsung kering. Terus kuat ya, dia kuat tapi tidak berat. Jadi kalau dipasang di kaki itu enggak kabutan gitu ya, tapi itu ringan. Nah ini kita pasang ini dulu. Sebenarnya saya sekarang kalau masang itu nggak berani karena nggak ada itunya loh. Alatnya yang untuk melepas itu pun hilang loh. Nggak ngerti ya, padahal itu elektrik. Jadi tinggal nyolok di listrik, terus nanti tinggal seret itu dan nggak bakalan kena kulit karena dia begitu kena valban itu akan stop, akan mandek gitu, jadi nggak akan kenain kulit. Jadi dulu kalau praktek itu langsung di tangan atau di kakinya mahasiswa gitu ya, biar merasakan kayak apa. Tapi sekarang karena belum punya lagi ya nggak berani saya. Nanti ya ada yang manual ya, ini alatnya untuk melepas sebenarnya ada, tapi kalau manual itu wah itu effortnya lama dan kalau belum kering nggak bisa dilepas. Mana ya? Jadi nanti dimasukin situ biar diantorin. Nah alatnya tuh ada kayak gini untuk melepas di manual tadi ya. Nah ini kan ya setengah mati ini ya kalau kayak gini bisa saya lepas kayak gini. Mungkin kalau sudah kering, sudah beberapa hari bisa ya ini. Tapi kalau baru kita pasang berapa jam terus dilepas itu masih basah itu malah nggak bisa ya. Jadi ya. Nah ini kalau nanti Anda di kamar operasi itu ya kayak gini nih alat-alat ortopedi ya. Nah ini di printer. Pokoknya ya kayak tukang-tukang itu gimana sih? Ini kan tukang. Iya, jadi ini nanti kalau tulangnya kurang halus masih ada itu biar halus gitu ya, kayak tukang kayu itu. Jadi nanti ya ininya kayak tukang kayu itu ya. Ya kayak bengkel. Ini nanti kalau fraktur hip juga ya. Ini untuk itu gitu. Banyak alatnya ya. Oke, nah ini kalau sudah dipasang softband ini ya, nanti terus ini ya. Jadi ini sama, kita juga megangnya gulungan di sebelah luar. Kode karo tadi ya, megang apapun itu gulungan di sebelah luar. Nah ini nggak boleh nempel sini nanti kalau sudah kena air karena kita susah nyarinya ya, karena kan ini nanti menyatu gitu. Jadi nyelupnya kayak gini ke air terus diperes gini ya. Nah, diperes terus baru dipasangkan di tangan yang ini coba ya di apa ya, ini 2019. Jadi kalau nyelup diginikan ya, nanti biar ininya nggak susah nyari. Kalau nggak bisa nggak bisa. Nggak bisa lagi kan? Nggak bisa. Bisa. Nggak apa-apa ini biar kebuang. Nah nanti terus diperes kayak gini, jadi diperes.
baru dipasang gitu ya. Iya, ini nggak bisa. Tapi ini lumayan, ini tumben ini masih masih mau. Cuman dia udah nggak lengket. Coba yang 2016 bukan? Udah nggak mau lengket. Ini harusnya kalau dipasang ini langsung Berarti kalau tukang gips itu harus cepat ya? Iya, harus cepat. Nah ini kan orang belum keras. Ini kalau langsung keras. Jari-jari ini langsung keras. Nah ini kan udah diratain gini. Nanti dihalusin gini ya, diratain. Tapi ini nggak mau keras ya, tetap. Harusnya langsung keras. Nggak bisa nih. Kalau udah expired itu nggak bisa. Biar kebuangnya nanti biar diganti yang baru. Kalau nggak dipakai buang-buang kalau nggak dipakai. Ini yang 2016 ya. 2016 sudah nggak mau keluar sama sekali. Iya. Ini udah nggak mau sama sekali. Ada tisu nggak? Di situ mbak, ada nggak di meja-meja? Ada. Jadi kalau ngegip prinsipnya itu harus melewati 2 sendi. Ya, jadi sendi di atasnya dan sendi di bawahnya. Karena kalau tidak melewati 2 sendi ya dia masih bisa bergerak ya. Bergerak sendiri-sendiri. Nah ini harus tidak boleh bergerak. Ini sebenarnya ada tapi ya ini ngawur ini masang, nggak tahu siapa. Ada yang dipasang tapi ini jadi ini ya, tadi perbannya ini dirapikan kayak gini, terus ini ditumpangi lagi pakai gips. Nah, jadi rapi. Terus sambil begini, karena ini cepat sekali kering. Terus yang perlu diperhatikan ya kalau masang gips, jari-jari tidak boleh ikut digip. Jadi tidak boleh ikut digip ya. Jadi ini untuk melihat nanti kalau gipsnya kekencengan, itu melihatnya adalah dari jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Ya, jadi nanti dicek status NVD-nya. Ya, status NVD itu neurovascular disturbance. Gitu ya. Ada gangguan neurovaskular atau tidak? Ya. Gangguan neurovaskular itu apa? Jadi dilihat mungkin ya sirkulasi darah itu bisa dilihat dari apa kira-kira di jari-jari. Jadi dari inspeksi apa kira-kira? Ya, warna kulitnya. Ya, jadi warna kulitnya nanti untuk memudahkan bandingkan dengan ekstremitas satunya. Harusnya warnanya sama. Ya. Kalau warnanya beda berarti ada yang nggak beres dengan aliran darahnya. Ya. Jadi inspeksi warna kulit. Terus apa lagi? Ya, kapilari refill boleh. Inspeksi dulu apa sih? Dari jauh gitu kelihatan warna kulit. Iya, warna kulit lah itu ya. Warna kulitnya pucat atau enggak ya. Bengkak atau tidak ya. Dari jauh tuh udah kelihatan bengkak atau tidak ya. Kalau bengkak berarti tidak lancar ini aliran darahnya ya. Kemudian dipalpasi ya. Palpasi itu boleh tadi kapilari refill.
kemudian suhu kulitnya ya, suhunya itu harusnya hangat sama kiri dan kanan ya. Kalau ada yang lebih dingin, nah berarti ini ya tidak aliran darahnya tidak lancar. Terus suruh menggerakkan jari-jarinya, bisa tidak digerakkan jari-jarinya. Nah ini kalau kekencengan ya, karena gip itu kan sirkular ya. Ada gip yang separuh, tapi ada yang untuk fraktur itu yang sirkular ya. Itu bisa jepit di tempat tulang-tulang yang menonjol ya. Itu biasanya bisa terjepit, sehingga aliran darahnya juga terganggu ya. Pernah ada pasien itu datang ke ke RSUD, waktu itu masuk di koran KR ya. Jadi sama perawatnya itu dibilangin udah nggak apa-apa, suruh pulang lagi. Padahal ini kan nyeri banget kalau jepit kekencengan gitu ya. Jadi pulang lagi. Terus dia sampai rumah juga nggak kuat ya. Akhirnya dibawa ke Sarjito. Nah sama Sarjito kan ya dibilangin pasiennya ini kalau telat sedikit ini bisa diamputasi lah. Makanya nulis di KR itu terus nulis perawatnya ya. Salah. Karena nanti kan sekarang udah dilepas masuk ke klinik. Nah kalau kejadian seperti itu tadi itu bagaimana? Contoh ini masih anggap aja sehari dan kencangan disuruh pulang gitu kan ya bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau kekencengan ini kan harus dilonggarkan ya. Jadi harus dibebaskan, harus dicari di mana tadi yang kencang. Nah, jadi ini harus dibuka, dibelah ya di sampingnya, boleh kiri atau kanan, di mana yang diduga untuk mengalami kekencengan ya. Namanya di bivalve gip ya, bivalve pakai V ya, bivalve gip. Nah, bivalve gip itu ya kayak gitu ya. Jadi nanti dilonggarkan ya, dicari. Kalau sudah ketemu, terus ini warna jari-jarinya sudah kembali lagi. Nah, nanti baru ditutup lagi ya, dipasang lagi gipnya, tapi ini masih dipakai, hanya ditutup gitu, direkatkan pakai yang baru dan ditambahi gitu. Nah itu namanya bivalve gip. Tapi kadang gini ya, udah dipasang seminggu, waduh tiba-tiba kok ada bercak-bercak gitu ya, tanda-tanda hijau-hijauan atau kuning-kuningan atau biru-biruan kayak pes gitu ya. Nah itu berarti ada luka ya, mungkin ada luka gitu atau ada infeksi, tadinya nggak kelihatan mungkin ya. Nah atau memang ada luka tapi tadi perawatnya nggak lihat, hanya digip sirkular terus gitu ya. Nah itu nanti akan muncul beberapa hari, itu akan muncul bercak gitu. Nah kalau ada kayak gitu, itu gipnya harus dilakukan window ya, namanya window gip. Jadi dibuat jendela, jadi mungkin di segi 4 gitu ya, segi 4 itu dibuka. Jadi nanti kalau ada lukanya diobati lukanya ya, namanya di window gip. Nanti kalau sudah di window gip yang dibuka tadi yang segi 4 itu di mana lukanya itu ditutup lagi, boleh di perban pakai perban elastis atau boleh di plaster juga boleh biar menutupi gitu. Tapi nggak boleh kalau dibuka ya. Jadi itu yang terkait dengan gip. Jadi yang sangat penting ya untuk mengatur posisi ya. Nanti kalau yang digip di ekstremitas ini ya jangan digantung terus ya, ini nanti bengkak. Jadi harus digendong ya, ada penggendongnya. Apa namanya itu? U-slap atau apa itu ya, U-slap. Nah itu atau pakai kain juga boleh ya. Yang penting ini sirkulasinya lancar, kemudian digerak-gerakkan ya, latihan setiap hari. Kalau tidur gendongannya dilepas, diluruskan ya biar aliran darahnya lancar ya. Di kaki juga sama ya. Jadi gip ini tidak boleh terkena air ya, tidak boleh terkena air. Mungkin kalau lihat di Google itu sekarang itu banyak covernya atau penutup gip ya. Jadi kalau yang dipasang gip putih atau apa itu tidak kelihatan, jadi ditutupi gitu, ada covernya. Nanti kalau ada debu air itu nggak bisa nempel. Kalau dulu kan nggak ada. Nah sekarang banyak, pilihannya itu macam-macam. Termasuk untuk puntung amputasi itu juga ada penutupnya ya. Pilihannya juga banyak. Itu pengganti ini juga pengganti perban elastis ya. Jadi enak kalau dipasang itu. Jadi gip
itu ya. Kalau di GIP biasanya pasiennya tidak rawat inap tapi rawat jalan, kecuali kalau dia ada trauma yang lain mungkin bisa ya di GIP terus rawat inap atau GIP-nya separuh. Nah, kalau GIP-nya separuh, jadi misalnya pos apa ya, dia jatuh terus tangannya dipakai untuk menunggu ya, terus ada fraktur di atas pergelangan sini ya. Nah ini biasanya terus direposisi, dipasang GIP tapi hanya separuh, jadi untuk mengistirahatkan ini ya. Atau untuk ankle yang cedera ya, cedera misalnya tendon Achillesnya cedera ya, itu kan harus diistirahatkan kakinya seperti ini terus, itu tidak boleh digerakkan sama sekali. Nah itu biasanya dipasang GIP tapi hanya separuh. Kalau GIP separuh namanya back slap ya. Jadi besok kalau GIP itu yang pasien dipasang back slap, oh berarti dipasang GIP yang hanya separuh ya. Back slap atau back splint. Nah itu kalau dipasang back slap atau back splint, masang perban elastisnya nih yang low pressure ya, jadi tidak boleh terlalu kencang ya, nanti mencekik. Nah, kira-kira itu ya untuk GIP. Terus berikutnya adalah traksi. Nah, traksi, jadi traksi itu ada yang skin traksi, ada yang skeletal traksi. Ini traksi pun dulu itu juga lengkap. Jadi traksi kan ini harusnya ada bandulnya ya, ada bandulnya, terus ada penyangga tempatnya bandul, hilang semua. Padahal itu dari besi, enggak ada semua. Saya sampai nanti kalau ini udah balik ke keperawatan nanti akan saya KPI semua. Kalau sekarang enggak sempat. Jadi ini kayak gini ya. Ada yang pernah pasien dipasang traksi kayak gini, ditarik kayak gini? Belum. Jadi gini ya, nanti ini yang ditarik ya, misalnya patah di sini ya, ini kira-kira 3 cm di bawah tulang yang patah ya, yang dipasang. Terus ditempel lah ini kan ada perekatnya ya, nanti ditempel di sini ya, ditempel di mana, kiri kanan. Jadi ini dari ujung kaki gini dipasangnya ya. Ini turunin aja nih. Nah ini kalau sekarang tuh enak banget ini, tinggal kayak gini masang gitu ya. Kalau dulu tidak ada, belum ada yang jadi kayak gini nih, menyiapkan manual. Jadi nanti bikin papan kotak kayak gini ya. Dulu di rumah sakit ortopedi Surakarta zaman saya praktek itu masih manual, jadi ini nggak ada kayak gini. Terus ini plasternya itu pakai plaster coklat yang lebar ya. Bisa dibayangkan plaster coklat itu sangat iritatif. Jadi kalau pasiennya lansia, wah itu merusak sekali, merusak kulit. Nah kalau ini kan tinggal kayak gini. Nanti ini diukur mana toh dia, patahnya sampai mana. Kalau patahnya nanti di sini ya kira-kira 3 cm di bawahnya. Nah ini nanti terus dilekatkan, gitu tahu ya. Ini juga sama. Nanti kiri kanan direkatkan. Masih males merekat beneran. Nah, kiri kanan sama. Terus nanti ini ditarik ya, dipasang bandul. Ya dipasang bandul beban. Tapi ini tempat tidurnya harus tempat tidur ortopedik khusus. Jadi ini harus dilewatkan ke kerean. Mungkin di situ ada ya kereannya. Nah itu jadi dilewatkan ke kerean, karena ini kalau tidak lewat kerean dia tidak akan narik ya. Tapi kalau lewat kerean itu dia akan nanti dipasang bandul itu narik. Nah jadi dengan kulitnya ini ditarik, harapannya tulangnya tadi yang tumpang tindih itu ikut ketarik gitu kan. Kalau fraktur itu kebanyakan tumpang tindih ya, jadi nanti ketarik gini. Jadi nanti kalau dioperasi di kamar operasi itu nariknya tinggal dikit gitu. Karena kalau tidak ditarik, nariknya banyak itu ya nggak bisa kan, otot itu kan kuat ya, nggak bisa tulangnya terus tiba-tiba ditarik. Jadi harus ditraksi dulu. Nah seperti itu. Jadi ada ya fraktur yang tidak tumpang tindih, tapi itu kalau misalnya frakturnya itu kombinatif, jadi kelindes misalnya gitu ya, kelindes truk atau kelindes motor. Nah itu tulangnya kan remuk hancur gitu. Nah itu baru tidak tumpang tindih. Tapi kalau
karena benturan ya, misalnya kena pokoknya kebentur ya, tabrakan motor misalnya gitu, itu apa namanya, dia langsung spasme otot gitu kalau tidak remuk tulangnya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti diharapkan dengan ditarik itu ikut tertarik. Mungkin yang suka naik motor saya ingatkan ya, kayak Mas Komar tahu yang di IT? Iya. Sudah tahu ya? Ada yang sudah nengok belum? Nah, bukan jatuh sebenarnya Mas Komar itu. Mas Komar itu kan rumahnya jauh ya, di mana, Kulon Progo. Jadi mungkin karena kemarin itu kan masih suka hujan atau apa. Jadi Mas Komar itu kalau ngantor atau naik motor itu suka pakai sendal. Jadi dia nggak mau pakai sepatu. Karena mungkin kalau baru pakai sepatu tiba-tiba hujan ribet banget gitu ya, sepatunya jadi basah. Jadi saya memahami. Tapi ternyata sepatu itu juga memang berfungsi untuk melindungi ya. Jadi aku sih belum tahu persis ceritanya karena saya belum ketemu Mas Komar langsung gitu. Tapi itu karena jadi Mas Komar mau lewat gini, ada anak sekolah tuh ngebut, jadi mau nyalip gitu ya di depannya. Kadang nggak nyalip kan, kalau kehalang itu sebenarnya kita nggak boleh nyalip ya, karena nggak tahu dari depannya itu ada siapa. Nah Mas Komar itu kena, jadi mungkin kakinya ke kena bagian pedalnya atau apa dari anak sekolah tadi itu. Nah itu copot 3, jadi ini langsung hilang gitu 3. Jari kakinya itu jadi diamputasi 3 jari. Jadi sampai sekarang itu belum masuk Mas Komar, lama sekali ya. Nah, ini kalau mungkin ada sepatunya gitu mungkin tidak langsung kena. Nah ya, jadi itu ya. Kalau di jalan naik motor itu harus yang, kalau mau pakai sendal ya sendalnya yang sendal tertutup kan ada. Jadi jangan yang ini, karena memang melindungi itu fungsinya. Nah ini traksi seperti itu ya. Jadi ini kalau traksi, skin traksi, karena kulit yang ditarik nggak boleh, bandulnya ini nggak boleh banyak-banyak ya. Maksimal 5 kiloan saja ya, 5 kilo dan tidak boleh lama-lama. Jadi kalau untuk operasi biasanya 3 hari untuk menunggu operasi. Tapi kalau untuk proses penyembuhan itu bisa sebulan ya. Bulannya itu penuh atau seperti kayak terapi itu rutin berapa jam? Apanya nariknya? Ya kalau yang Ya nggak boleh, kalau dipasang skin traksi harus ditarik terus ya. Jadi nggak boleh nanti terus sama keluarganya ini karena kan sakit apa itu terus dinaikkan ke kursi, bebannya itu ditumpangkan kursi, itu nggak boleh karena nanti tulang yang tadinya sudah ketarik segini, begitu dia itu dikembalikan, ditaruh tadi itu dia balik lagi, jadi nggak berfungsi gitu ya. Jadi harus dipasang terus. Terus juga ini juga nggak boleh ditutup-tutupi pakai selimut. Jadi ketutupan selimut itu juga akan mengganggu tarikannya, efektivitas penarikan. Jadi nggak boleh. Terus bebannya tidak boleh gantung terlalu tinggi maupun terlalu rendah gitu ya. Nah ini kalau skeletal itu masuknya langsung di tulangnya ya. Jadi pakai pin kayak ini tadi, kayak yang jatuh tadi. dia harus ada kayak dulu. Kalau yang skeletal itu operasi dulu. Dia apa? Harus operasi dulu. Kalau Yang skeletal. yang skeletal traksi. Kalau skeletal traksi ini masangnya di kamar operasi ya. Jadi ini nanti dipasang pin, terus ada kayak gini, ininya ini biasanya juga ini karena untuk kepala ya. Jadi kalau dulu itu ini jadi ya. Kalau sekarang udah nggak ada di kepala, di traksi ini. Kalau ini nanti pinnya kayak gini masih sama, jadi dipasang misalnya mana di atas lutut sini ya, kalau untuk traktor femur ya, atau bisa juga di bawah di sini ya. Ini dipasang di tengahnya sini. Ini kalau untuk yang tadi malunion ya, itu harus itu tidak bisa kalau hanya skin traksi itu nggak narik ya, karena udah terlalu kencang. Nah itu dipasang kayak gini. Terus nanti di sininya dikasih flakon obat, tahu ya?
flakon obat yang botol itu, nah dipakai nutup. Nah ini kayak inilah untuk nutup tapi dari flakon. Nah nanti tempat tusukannya ini harus ini kan tusukan ini nanti di sini ya, itu harus dirawat setiap hari, jadi diobati biar nggak infeksi kayak gini. Nah kalau skeletal traksi itu bisa cepat sekali ya, jadi nanti bisa terjadi over, jadi harusnya cukup kurang 2 cm itu harusnya sudah berhenti, ini malah kelebihan. Nah ini harus dipantau panjang kakinya ya setiap hari, harus diamati kiri dan kanan, jangan sampai over. Kalau susah gini ini juga susah ya, karena begitu kelebihan, kira-kira yang terjadi apa di antara dua patahan? Bukan lepas tapi apa? Bukan renggang apa? Tapi ini nanti terisi oleh apa? Jadi terisi oleh daging ya, atau jaringan lunak. Jadi jaringan lunaknya nanti ke sini ya. Kalau jaringan lunaknya ke sini, ngopotnya ini juga. Iya gitu ya. Jadi jangan sampai lebih. Ya. Jadi namanya interposisi jaringan lunak. Jadi di tengah-tengahnya di antara dua patahannya nanti akan terisi oleh jaringan lunak ya. Ya pokoknya daging lah orang awam ya. Daging kalau bisa misal sebelah sini sama sini bisa sendiri-sendiri aja nggak apa-apa, tinggal minggirin lah. Ini kalau nyatu kan nggak bisa ya, susah gimana ngambilnya. Nanti bisa sumber infeksi itu kalau dipotong kan jadi perdarahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai kelebihan. Nanti interposisi jaringan lunak. Kalau interposisi jaringan lunak ya itu tidak akan terjadi union ya, karena terhalang ujung-ujungnya ini. Di ujung-ujung tulang itu nanti akan tumbuh kalus, tulang yang baru itu ya. Nah kalusnya akan jedor-jedor di sini, tidak bisa menyatu, jadi tidak akan terjadi union ya, atau tidak nyambung. Nah itu untuk traksi ya. Sama ya untuk skin traksi, perawatannya tidak boleh kena air. Kemudian beban harus tergantung bebas ya, tidak boleh ada yang menghalangi. Misalnya spray tempat tidur ini kayak gini juga nggak boleh. Nah, ini idealnya bawahnya itu ada lapisannya dari kayak triplek. Jadi triplek itu kan licin ya, kalau ditarik itu pokoknya gitu, nggak menahan. Tapi kalau ini nahan, nanti nahan. Nah, jadi itu ya nggak boleh dikasih selimut ya. Kemudian harus ini ya. Nanti kalau buang air besar, buang air kecil juga di tempat tidur ya. Idealnya itu tempat tidurnya ada monkey bar-nya. Di situ ada nggak segitiga yang untuk gantungan itu? Itu ada nggak? Tempat tidurnya ada nggak? Yang ada monkey bar-nya? Segitiga kan? Ada segitiga, jadi segitiga gini. Serat. Nah ini untuk gini, untuk pegangan ini. Jadi pasiennya itu kalau tidur suruh pegangan sambil biar bisa mirang-miring. Ini punggungnya itu biar dapat sirkulasi darah ya, biar tidak ketekan. Nah seperti itu. Nanti kalau mau BAB, BAK juga harus di tempat tidur ya. Jadi harus dibantu pakai pispor. Miringnya kira-kira ke arah yang sakit atau ke arah yang tidak sakit? Ke arah yang tidak sakit. Ke arah yang sakit atau yang tidak sakit ya? Yang tidak sakit. Saya kalau dipasang traksi itu jadi lupa pokoknya bisa sampai ke peluntir ya, ke arah yang sakit. Jadi kakinya yang sehat itu membantu nekuk ya, jadi ke arah yang sakit sedikit. Ini bisa ditekuk. Nanti kalau masang pispor kan itu pasiennya sebenarnya sehat kakinya ya, jadi biar kita tuh duduk ngangkat-ngangkat, ayo sambil dibantu yang satu kakinya ditekuk gitu ya, untuk nahan di sini nih di tempat tidur kan bisa sambil tidur jadi nggak ngangkat, dia bisa miring begini gitu sambil dia nanti pegangan monkey bar itu ya. Kalau tidak ada monkey bar ya,
Monkey itu kan apa sih artinya? Monyet kan, bergelantungan gitu ya. Nah, makanya namanya monkey bar. Itu sebenarnya bisa pakai sarung atau kain, itu bisa ya. Tapi yang penting tempat tidurnya harus tempat tidur ortopedik ya. Tempat tidur ortopedik itu cirinya ada banyak gantungan, ada itu palangnya gitu ya. Jadi ada besinya di atasnya. Jadi nanti kalau dipasang monkey bar itu bisa. Tapi mungkin sekarang kalau tempat tidur yang sekarang itu sudah lebih canggih lagi sih. Jadi nggak usah ininya sampai sini, tapi cukup di bagian kepala aja ya, bagian tangan atas. Kayaknya gitu sekarang ya, Bar. Nanti kalau Anda lihat ya ada pasien-pasien bed rest kayak gitu tuh dipasangi monkey bar aja. Kalau di rumah sakit nggak punya monkey bar, pakai kain. Jadi itu sangat membantu ini loh. Waduh kan capek orang tidur terus ya, jadi bisa miring-miring sini mencegah dekubitus ya, itu dengan monkey bar. Sudah itu. Saya kira itu ya, kayaknya udah nggak mungkin nggak diteruskan. Sebenarnya masih satu lagi itu latihan jalan pakai krep. Nanti dengan Mas Yusuf aja bisa tak kasih LO. Ada pertanyaan? Ibu tadi yang kepala dan aja juga itu pakainya gimana? Ya dimasukkan ke. Jadi itu yang besinya masuk ke Iya, tembus otot. iya, tembus. Itu apanya Bu yang ditranslate? Ya kepalanya. Kalau dulu itu kan namanya halotraksi. Itu zaman dahulu kalau ada cedera-cedera di tengkorak itu untuk narik, ya untuk narik biar bisa. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai karena teknologi canggih banget ya. Operasi-operasi di kepala atau di otak itu udah saraf itu udah canggih, jadi udah nggak dipakai. Kalau ini dulu dipakai. Sudah, jadi itu ya, skin traksi, skeletal traksi, grip, terus kalau tadi yang apa namanya, stamp binet apa yang didokumentasikan?